Bismillah, ya kita ketemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengajak kepada semua yang sedang memperhatikan eh, video ini untuk kita sama-sama bicara tentang wilayah ya, wilayah penelitian man- manajemen pendidikan Islam. Jadi begini ya. Kita bicara untuk sahabat-sahabat yang berada di prodi manajemen pendidikan Islam ini, nah itu eh, harus lebih teliti, lebih jeli, lebih fokus, jangan kemudian terbawa ke misalnya materi-materi pendidikan agama Islam. Ya, kita di MPI, bukan di PAI. Nah, penelitian MPI itu pada dasarnya adalah upaya memahami dan memperbaiki cara lembaga pendidikan Islam dikelola. Sekali lagi, wilayahnya MPI itu di lembaga pendidikan Islam ya, tapi ada tapinya, ada tapinya. Kalau sahabat-sahabat mau meneliti di lembaga pendidikan yang lebih umum, baik mulai jenjang TK, SD, sampai perguruan tinggi atau lembaga-lembaga formal lainnya, non formal lainnya, boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh. Hanya saja implikasinya terjadi memang teori-teori yang digunakan juga nanti berbeda ya. Nah, jadi penelitian MP itu bukan sekedar menggambarkan masalah. Saya sering ketemu misalnya sahabat-sahabat ini menulis sekolah A gurunya jarang masuk. Sekolah B siswanya dalam tanda kutip dianggap misalnya akhlaknya rendah. Kadang suka saya tandai ya. Saya tanya berapa anak yang itu akhlaknya dianggap tidak baik gitu. Misalnya menyebut angka tertentu yang bisa jadi tidak signifikan gitu. Eh, Misalnya di bawah 5% atau apa, saya suka bercanda beginilah. Kan makanya itu kalau memang mereka masih sekolah itu masih belajar. Mereka bukan malaikat semua. Kalau sekolah belajar diminta menjadi malaikat semua, mau ngajarin apa nanti gitu. Baik, jadi penelitiannya bukan hanya sekedar menggambarkan masalah ya. Jadi ingin memahami dan memperbaiki cara lembaga pendidikan Islam itu dikelola seperti apa. Maka penelitian itu nantinya bisa menghasilkan dasar keputusan yang lebih tepat. Jadi punya eviden-eviden yang cukup bagus itu nantinya. Nah, baik. Kalau pendidikan Islam itu rumah besar, ya, maka MPI itu meneliti di mana? Nah, ini setidaknya ada enam lah, enam gambaran besar misalnya. Boleh nanti dicari dalam bahasa-bahasa yang lain karena sumber itu bisa saja misalnya jurnal itu ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Arab. Tapi jurnal bahasa Jawa kayaknya belum. Sayanya yang belum baca atau jurnal bahasa yang lain Bugis atau bahasa Sunda belum. Saya belum baca. Atau memang nggak bisa baca bahasa-bahasa itu. Jadi kalau misalnya bicara bagaimana rumah besar itu diatur, maka MPI bicara tentang tata kelolanya. Kalau mau meneliti bagaimana kualitas rumah besar itu dijaga, maka MPI akan meneliti mutu. Jadi bicara tentang quality-nya. Nah, kalau bagaimana pemimpin di dalam rumah besar itu mengarahkan, baik mau mengarahkan program-programnya, mengarahkan sumber dayanya, termasuk mengarahkan pendidik atau misalnya ada apa
Ini guru keluar masuk, bukan keluar masuk pintu, bukan maksudnya nanti datang masuk bergabung nggak lama keluar itu. Nih itu bisa bisa juga eh, bicara tentang kepemimpinan juga bisa, atau bicara tentang tata kelola juga bisa. Tapi kalau bicara tentang bagaimana penghuni itu dilayani, stakeholder lembaga pendidikan itu bisa jadi peserta didik, bisa jadi pendidik atau tenaga kependidikannya, atau bahkan orang tua murid atau masyarakat yang terkait dengan lembaga tersebut, kan bagian dari stakeholder lembaga pendidikan itu kan. Bagaimana mereka-mereka itu dilayani, maka MPI akan bicara dan meneliti tentang layanannya. Kalau di rumah besar itu mau bicara tentang bagaimana kebiasaan dan nilai yang tumbuh di dalamnya, maka wilayah MPI meneliti tentang budayanya. Terus, seberapa baik hasil kerja lembaga itu? Nah, bisa terlihat nyata, bisa dirasakan dengan optimal misalnya, maka MPI akan bicara tentang kinerjanya. Ya, maka intinya penelitian MPI itu, sekali lagi penelitian MPI ya, sahabat-sahabat ya. Jadi jangan meneliti yang lain-lain supaya tema yang diangkat, judul yang diusulkan, nah ini sudah mulai meningkat kualitasnya. Jadi penelitian MP itu adalah riset tentang manajemen pendidikan yang bertujuan membuat organisasi pendidikan Islam berjalan lebih sehat, lebih efektif, lebih adil, dan bermutu. Bermutu, quality, bukan bermutu muka tua, bukan. Untuk quality ya. Nah, eh, dalam konteks penelitian, itu nanti akan bicara tentang evidence-based management. Apa itu maksudnya evidence-based management itu? Jadi gini, dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, nanti kan ada keputusan-keputusan yang diambil. Nah, keputusan itu tidak boleh hanya berdasarkan feeling. Rasanya sudah bagus, nah itu jangan rasanya. Nanti ada yang balas, rasanya tidak enak gitu. Jangan juga berdasarkan kebiasaan lama. Dulu juga begitu jalan, iya, tapi itu dulu. Sekarang jalannya sudah dibangun, sudah nggak bisa buat lewat lagi. Jangan berdasarkan kebiasaan lama. Atau sekedar kata orang. Sebaliknya, keputusan harus dibuat dengan dasar bukti nyata. Nah, ini maka perlu mengumpulkan bukti-bukti itu. Jadi data. Sekali lagi, walaupun data, kalau saya mengucapkan data ini jamak ya, mufrodnya kan datum, guys. Nah, itu bukti nyatanya mana? Apa? Bagaimana? Seperti apa? Gitu. Dan bukti itu bisa diuji kebenarannya. Valid. Kol-kolah ya. Valid. Gitu. Jadi keputusan itu harus berdasarkan bukti nyata. Nah itu. Misalnya, kalau membuat aturan baru, jangan hanya karena dulu pernah begitu, bisa kok, ya. Atau katanya kalau seperti ini lebih efektif, jangan. Nah, kita yang orang MPI ini, apalagi memutuskan, nah itu based evidence. Makanya disebut evidence based management. Nah, ini kalau seperti ini penelitian itu akan menjadi penting dan akan terus menjadi eh, bermanfaat buat lembaga-lembaga itu sehingga penelitian itu nanti bisa memberikan kontribusi positif dalam konteks peningkatan kualitas satu lembaga pendidikan. Nah,
di mana wilayah tadi ya, wilayah tentang tata kelola, mutu, kepemimpinan, layanan, budaya, organisasi, kinerja. Dan ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian ini bisa mencari eh, landasan awal di jurnal-jurnal yang ada, yang sudah terbit, jurnal yang punya kualitas bagus, ya. Jadi ya yang punya punya kualitas bagus, jurnalnya termasuk artikelnya yang ada di dalam jurnal itu nanti dipilih-pilih ya. Jadi punya reputasi baik jurnalnya, berkualitas isinya. Nah, kira-kira gitu ya. Cara cara mencarinya di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan, gunakan kata kunci. Misalnya Bapak Ibu, sahabat sekalian ini mau mencari tentang tata kelola, boleh dalam bahasa Indonesia tata kelola atau dalam kata bahasa Inggris itu governance misalnya, mutu, quality assurance misalnya, dan seterusnya. Jadi ini wilayahnya. Wilayahnya sangat luas ya. Jangan jangan mikir, saya mau apa, meneliti apa lagi. Banyak. Jadi, evidence based management itu artinya dalam mengelola sebuah lembaga, keputusan tidak boleh hanya berdasarkan feeling, kebiasaan lama, atau sekedar kata orang. Sebaliknya, keputusan itu harus dibuat dengan dasar bukti nyata yang bisa diuji kebenarannya. Dan ini nanti akan apa, menjadikan penelitian-penelitian manajemen itu penting. Sehingga keberadaan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di MPI, ngaji ilmu MPI ya, ngaji ilmu MPI itu menjadi penting. Saya kira itu di pertemuan ini. Terima kasih dan sehat selalu, berkah terus, tebarkan kebaikan untuk sesama. Terima kasih.